para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, bu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada sahibil majlis Batahatus Shalihin, yaitu Bapak Bustani sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berhadir di majelis ini dalam acara awal daripada guru kita, yaitu Allah yarham Guru Badrun bin Haji Sulaiman. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Acara haul sangat dikerja oleh ulama-ulama kita di zaman dahulu dari kita dan sampai masa kita. Mereka mengambil dasar dengan Al-Quran berpindah-pindah dalam dasarnya. Sebagiannya yaitu dasar daripada Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu menyembahkan Allah, jangan kamu mensyarikatkan Allah dengan dua orang tua. Hendaklah kamu berbuat baik. Haul adalah mengamalkan dengan orang tua, berbuat baik. Di dalam satu karangan daripada Ahmad Al-Attas, Nurin Ibras, kitabnya, beliau menyebut bahwa orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Satu, orang tua yang anaknya menyerahkan kepada kita. Satu, orang tua yang mengajar kita. Sehingga kalimat dengan kedua orang tua adalah berbuat baik, berarti masuk di dalam kata haul orang tua yang martabat ketiga, dan itu yang paling afdal, yaitu orang tua yang mengajar kita, guru kita. Kama haul guru kita, dasarnya sebahagiannya itu dalil supaya pekerjaan itu kada beda. Kalau kita biasanya meneliti, kadang guru kita itu sebenarnya lanjut daripada guru-guru yang sudah terdahulu. Kadang orang tua kita berguru dengan guru yang terdahulu itu. Sehingga kalau orang tua yang melahirkan kita, tak bisa kita kata di dalam hidup ini terpisah dengan sebab beliau meninggal dunia. Kita orang tua kita meninggal dunia, kada ada lagi di dunia ini. Hanya hubungan dengan amaliyah. Doa aja kita beramaliyah
orang tua kita dapat juga pahalanya. Kita mendoakan orang tua, doa kita sampai kepada orang tua kita. Tapi badan sidin gak ada lagi di dunia, sudah meninggal dunia. Kita ini membicarakan kenapa maka guru itu yang paling abdal daripada orang tua yang lain. Kadang ada sebagian guru, kamu cium orang tua kamu loh, baru cium guru. Tidak seperti itu. Di mana hal kita bertempat, di sanalah peradaban dijaga. Kita bertemu dengan orang tua kita, ya kita cium orang tua kita. Kita bertemu dengan guru kita, ya cium guru kita. Tidak disyaratkan mencium guru ini harus berdahulu cium dulu tangan. Tidak seperti itu. Karena peradaban itu di mana wadah beradanya sesuatu hukum, maka disitulah turun hukum perintah. Ada jadi syarat itu, sama seperti ada boleh dulu orang itu berkorban, berakikah dulu. Nah itu ada syarat seperti itu. Korban beda, akikah beda, tapi perbuatannya mirip. Artinya sama aja miripnya. Seperti ini penjelasan kenapa maka orang tua yang ketiga ini yang terabdah. Satu, kita bicarakan orang tua yang melahirkan kita atau yang beri nafkah kepada kita bisa. Ada lagi kita seperti bahasanya meninggal dunia, ada satu lagi tubuh. Tapi kalau guru kita meninggal dunia, ada guru itu bertinggal ilmu. Kemudian ilmu beliau diteruskan oleh murid beliau. Nah murid beliau ini pun adalah seolah-olah kita masih sehidup semasa dengan guru kita. Karena sama seperti Rasulullah. Rasulullah wafat, maka sahabat yang meneruskan. Maka orang yang semasa dengan sahabat seolah-olah semasa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah wafat, Juriat Sidin dan Habib. Nah seolah Habib inilah yang kita samasanya dengan Rasulullah. Itu seolah maknanya kada dia putus itu. Kalau orang tua kita kada ada lagi pengganti orang tua itu tidak ada. Telah meninggal dunia tidak ada. Tapi kalau guru ada penerusnya. Nah inilah makna kenapa dia lebih abdal daripada kata orang tua kita. Kita hanya kadang memaham bahwa orang tua itu yang melahirkan kita. Padahal kadang kalau diteliti kembali, coba kita lihatlah. Sebenarnya kalau kita mahauli guru kita, misalnya guru ini, itu sebenarnya mahauli orang tua kita yang sudah meninggal berdahulu tadi. Karena hadis itu meraih seperti ini. Inna abaril birri an tuwasila hubba abihi atau wudda abihi. Sebahagian daripada kebaikan yang paling baik, kebaktian yang paling baik bahwa ia menghubungkan akan orang-orang yang menjadi kenalan atau menjadi teman atau menjadi perjalanan hidup abahnya. Tadi abah kita misalnya lah, contoh supaya sampean mengerti ini sangat jarang orang membahasnya. Abah kita punya guru, misalnya Allahyarham guru Badrun tadi. Abah kita masih panjang umurnya atau abah kita meninggal. Kita contoh meninggallah abah kita sudah. Kita nih anaknya guru Badrun Allahyarham sudah meninggal juga. Tapi ada murid-murid beliau. Nah si anak tadi, anak abahnya ini berbuat baik atau semasa dengan murid guru Badrun tadi, kemudian dia ya bahasanya berbuat baik lah. Berbuat baik itu umum, jangan
maka sama hukumnya dia berbakti dengan orang tuanya. Jadi bukan guru itu salah pahamnya manusia ini. Begitu menghormat kepada guru ini, pengerasanya guru ini tidak sebenarnya dia hormat sama abahnya yang sudah meninggal dunia itu. Karena abahnya itu guru dengan ini, maka menghormati murid guru ini sama hukumnya kebaktian yang paling bakti kepada abahnya itu yang orang benar tidak tahu. Kadang ibu-ibu mereka punya orang tua meninggal dunia, kita sebenarnya ibu tuh tamu dengan guru, kemudian dia cium tangan gurunya. Itu bukan cium tangan gurunya, itu tangan abahnya ya, alam rohani ya. Cuma tangan guru wakilnya, karena masih ada orang yang abahnya berguru dengan itu sebagai wakil bapaknya. Bukan guru itu. Guru itu tahu diri beliau. Kenapa beliau tidak nyintak? Karena menghormati abahnya di dalam kubur. Untuk menghubungkan anaknya menjadi orang yang berbakti kepada abahnya. Si anak ada mengerti belum? Rahasia itu. Dikiranya guru itu enggak, itu hubung sama bapaknya. Cuma jikalau sampian diperlihatkan bapak sampian sebenarnya yang pian hormati. Nah inilah makna perkataan orang itu. Cium dulu tangan bapakmu, cium tangan gurumu. Itu pada martabat rohaniyah. Mencium tangan guru sebenarnya adalah berbakti dan mencium kepada bapaknya yang di dalam kubur. Karena berdasar hadis Rasulullah, sebahagian di kebaktian yang paling bakti itu menghubungkan. Itu tadi ada silsilah. Mungkin gurunya pernah berguru ini kemudian terus seperti itu berlanjutnya. Guru itu tidak ada kata terhenti atau tidak ada kata mati, tidak ada. Ada terus sama seperti Rasulullah, terus la yazalu ta'ifatum min ummati, senantiasa satu rombongan dari umatku. Ya jalan senantiasa pasti ada, kada bisa kada ada. Halal haqi atas kebenaran, la yaduruhum man khalafahum, tidak memudarati akan mereka orang yang menyalahi mereka, hatta ya'ti amrullah, sehingga terjadilah hari kiamat. Kita mahuli guru kita sama sudah mahuli datun ini kita sebenarnya terhubung di guru itu satu, karena itu adalah yang paling abdalnya. Nah kalau lainnya terhubung semua, walaupun ada disebut nama-namanya, tak lagi disebut nama-namanya sangat bagus lagi. Apalagi bahulan dengan menyebut orang saleh. Satu orang saleh disebut, maka yang lainnya nih semuaan. Jaka bahasa kita nih itu umpama berdosa kada berdosa lagi. Umpama disiksa ampih disiksa. Karena orang saleh tadi disebut dengan rombongan keluarganya dah. Itu alangkah bagusnya kita mengikuti jejak langkah orang dahulu, itu mereka apabila meninggal gurunya, maka pada hari wafatnya mereka ya seperti acara bahasa tahawul. Kalau dalam manakib kan mereka membaca manakib gurunya, tahawul tadi, kemudian bertahlil, membaca Al-Quran, membaca salawat, bersedekah beserta dengan orang banyak. Ya, itu tercatat di dalam manakib Syekh Salman Al-Madani. Maknanya bahwasanya pekerjaan kita mengadakan acara haul itu tidak bid'ah. Ada dasar dari Al-Quran, ada dasar dari Rasulullah untuk memberikan kepada orang-orang umat-umat Rasulullah bahwa syiar agama Allah termasuk di dalamnya adalah ulama. Ulama termasuk syiar agama Allah Ta'ala. Nah, kita seperti haul may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub, termasuk yu'azzim, orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu masuk daripada tanda mazhab Ahlus Sunnah. Taqwal qulub itu ya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takwa ngarannya jiwanya orang Ahlus Sunnah. Di luar itu lain dah. Bahul bid'ah lain mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang mendoakan orang meninggal bid'ah lain mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena ada dasar hadis. Apabila orang meninggal dunia, ada lagi yang manfaat. Ada orang yang hidup hubungannya hanya al-istighfar lahu, memintakan ampun, doa lahu, mendoakan, as-sadaqah lahu, bersedekah untuknya. Ya terhubung kepada orang meninggal. Ya orang mendoakan ini bid'ah. Nah ini lain berarti daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah yang kedua, kenapa guru-guru kita itu mereka di dalam perjalanan hidupnya sehingga oleh orang-orang muridnya, ada muridnya seperti guru, perjalanan guru itu terbayang. Ayah bahasa kita tuh kegenangan. Beliau di waktu hidup ini itu seperti manakib yang tidak tercatat di dalam buku, yang tercatat di dalam jiwa. Pertama karena mereka gurunya itu mengikuti Rasulullah, yaitu punya akhlak. Ilmu tidak ada manfaat tanpa akhlak. Akhlak adalah peradaban. Seluruh nang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah akhlaknya dua aja, yaitu kada pemarah. Kada pemarah ini mencakup di dalamnya seluruh sifat mahmudah. Ada boleh sombong, ada boleh ujub, ada boleh merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu masuk di dalam itu. Yang kedua, sabaratan itu bersifat pamurah. Pamurah itu tidak hanya dengan harta, bisa dengan ilmu pamurahnya, bisa dengan tenaga pamurahnya, bisa dengan akal pikiran pamurahnya, terakhirnya bisa dengan harta. Dari dua ini menimbulkan kepada pergaulan sehari-hari. Lalu kita kawan guru-guru kita tuh kagenangan. Ulun bari ngaji di mata purada. Kan guru syukur. Allah yarham bari sidin wakil, masih wakil Darussalam waktu itu. Kiai Haji Badaruddin pimpinannya. Kayak apa mengaji pakai khusus sidin, karena di waktu itu beliau dilajari dengan pakih nang berjalannya ulama ahli pakih. Beliau belajar dengan Anang Sarani. Anang Sarani apa aja istimbat hukum ahlinya, sehingga disebut beliau mufassir, muhaddis, dan ahli pakih, ahli tafsir, ahli hadis pakih. Tiga itu jabatan Anang Sarani. Apabila orang pernah belajar orang sidin, cukup sabiji kitab, 100 biji kitab tuh paham. Sabiji aja harus hatam. Nang berikutnya, kitab berikutnya tuh mudah lagi. Karena sidin belajar orang guru sidin kayak itu juga. Di Mekah kayak itu juga. Jadi belajar murid sidin kayak itu sebenarnya. Kayak apa sidin nih? Karena sangat membekas. Beliau itu Allah yarham Kiai Abdul Syukur begitu mengajar. Kadang kami belajar habis sekolah Darussalam, udah kita belikan, akhirnya bisa habis asar ke rumah tempat beliau. Kadang beliau mengajarnya suara nih habis, karena tenggorokan beliau itu tidak seperti kita kalau di waktu di pondok baca kitab nih, seperti apabila mata ini kalahin sedikit aja ketinggalan, karena bacanya ibarat jalan nih, jalan tol. Nah, ada kumanya lagi, aduh, itu ingat sidin. Tapi begitu belajar di rumah sidin, sangat jelas beliau. Begitu di rumah baca, cuma orangnya seperti kadang melihat fisik kayak apa. Ada paling bisa mengajar, sehingga dulu kita lihat seperti ada tenggorokan beliau itu sakit tapi tetap ajar. Suara tuh kada jelas tetap ajar. Tuh, guru habis belajar dan ini bahari itu kan orang Sarab susah hidupnya.
apa? Beliau menyiapkan orang-orang mengaji ini teh. Kan bawa deh bang nama teh. Nalan kita tuh bahari berapa kilo boleh jalan mulai di asrama itu bisa 5 kilo tapi jalan itu tapi bahari itu berjalan rame aja. Wajah ini suparnya berjalan. Itu kadang orang biar ulun berjalan ada ulun kau belaju berjalan karena terlatih bahari. Karena jalannya bahari itu jalan laju. Kadang orang tinggal berpanu. Orang mondok bahari laju-laju berjalan. Kalau di kampung itu 7 kilo itu habis maghrib berjalan belum bisa sampai itu jalan kaki. Jadi tapi memang orang fisiknya dahulu. Kalau anak-anak wayah ini ya itu sudah manggah langsung. Berjalan dulu, menyebab kawan berdua bisa bertiga. Nah, itu berjalan. Ya, karena musim hujan kehujanan. Tapi orang dahulu fisik nih kuat-kuat kada garing. Wayah ini karena hujan sedikit sudah batuk pileknya bertambah. Batuk pilek demam, panas dingin. Nah, itu wayah ini bahari kada. Tolak maghrib muliknya bisa jam 12 berjalan kaki kayak karena laju di Matapura itu lama-lama rupanya ada keluarga tuh karena orang sepeda sampai berjalan dari sepeda punik itu kadang alih lagi mengaji mana-mana sepeda maknanya yang ambil membekaslah guru waktu mengajar itu dengan suara hilang tetap mengajar kitab itu membekas di diri kita kasihan nih guru bahari itu membekas. Kemudian beliau menghormati orang belajarnya dengan menyiapkan teh itu membekas di diri kita. Akhlak orang tua bukan orang muda. Orang umur sudah 70. Itu orangnya orang bukan orang muda-muda guru kita itu orang tua-tua. Orang yang masa-masa dengan bahasa kita orang dahulu. Kita tuh Abdul Qadir Hasan itu kan tokoh NU Matapura dahulu itu mereka semasa itu tapi mereka diberi Allah umur panjang bisa orang besar lah bahasa kita. Nah ini kadang membekas sama dengan guru di seberang beliau dalam keadaan sakit beliau masih berbicara tentang ilmu. Beliau tidak pernah berkata berhenti mengajar. Nanti kalau saya sehat, saya akan meneruskan. Tidak pernah berkata, kita ampihan. Tidak pernah. Nang ampihan murid aja, mengguru tuh kada boleh. Karena kalau sudah membuka, guru tuh kada boleh ampih. Tapi kalau nang belajar ampih, itu inya. Tapi kalau guru bertanggung jawab, karena pengajaran itu sampai ke Rasulullah. Sehingga apabila sidin ampih, nah ini, kayak Nabi Yunus, Allah Ta'ala baru memberi izin pindah pada kampung itu pindah sidin. Apa perjalanan sidin? Kada kawa berjalan kapal, kada dibuang dulu sidin ke laut. Dibuang orang kalau perjalanan dah. Orang di kampung turun dari cuaca, asalnya cuaca santai, nyaman kayak panas. Panasnya itu tidak ada di kipas tata panas, di api tata panas. Sehingga orang kampung sadar, kami tak salah. Orang kampung sadar, Nabi Yunus sudah berjalan. Nah ini, Sidin sudah. Karena ada mau juga Sidin tinggalkan Sidin. Para ambiya itu tidak repot kayak kita. Kita ini bisa maksa orang. Para ambiya itu tidak pernah mau minta hormati, tidak pernah mau minta bari. Mereka malah menunaikan akan perintah Allah. Setelah itu selesai sudah. Apa ini hubungannya hanya hubungan Allah yang Allah perintahkan sudah. Apabila orang bisa beriman zaman dahulu salamat orang itu kan tertulis di dalam Al-Quran. Maknanya majab Ahlussunnah wal Jamaah guru itu tandanya adalah tidak ada babayaran. Ada. Karena
kalimahnya la yas'alu ajrata, kada meminta akan bayaran. Kalau bayaran itu orang sekolahan, orang baca nukar bangku aja deh bayar. Mau baca nukar bangku, gurunya bagaimana? Kalau di sekolahan ada kemana-mana, hendak sidin berjalan, murid ditunggu. Nah, sehingga orang tua ya wajib lah, ada ulun ini bisi toko, pian kadang beri orang tapai makan nasi juga. Artinya kan ada masalah itu maknanya itu. Ada maharap berian orang karena hanya tugas guru bahari jasidin pelajaran sidin itu karena ulun aja murid sidin yang ada belajar nahu tasrif, yang lainnya kada kampung seperti orang pondok dia mau belajar sidin karena sidin orang kampung, orang pondok kada kiai itu hanya mau belajar sama guru-guru dia mau ulun belajar sidin ini nahunya bagus ini anunya itu yang ada perintahnya. Ya, menyuruh periksa kitab-kitab sekaliannya diteliti apa semuanya sesuaikan dengan bahasa kita nahunya tasrifnya, karena kadang-kadang orang menulis ilmu-ilmu yang bahari itu ada ketinggalan satu kalimat barisnya itu perlu. Nah ulun hanya mengambil sebahagian kitab yang bisa disampaikan ke orang banyak, bisa diajarkan yang kada bisa. Kenapa? Karena bisa. Kalau diajarkan itu sangat sulit orang awam untuk memahaminya. Terbanyak apabila diajarkan jadi sabuku. Allah iya aku ya Allah. Nah ini luput lah loh, ini dahur. Nah itu kenapa orang awam dah. Dan itu ada catatan itu. Jadi apabila kita mungkin waktu pian belajar ulun mungkin pian menerima paham, tapi suatu saat kan pian berjalan. Nah akhirnya kada ingat lagi nah waktu belajar tuh pemahamannya seperti ini. Pian memegang kitabnya aja, pian jadi sabuku tuh. Kada bisa kada. Karena sangat seperti sekejap mata aja Ahlus Sunnah Jamaah itu bisa jatuh kepada ittihad dan hulul. Ahlus Sunnah wal Jamaah antara ittihad dan hulul, bukan ittihad dan bukan hulul. Antara wujud dan taktil. Taktil itu kada wujud itu ada. Nah ini apabila ini wujudnya, nah itu lalu seolah ada benda mujasimah ngarannya. Apabila kada ada sama sekali taktil ngarannya. Taktil jatuh menjadi falasifah Mu'tazilah Qadariyah. Kita antaranya ya talalu ketuhanan Jabariyah ngarannya, talalu kehambaan Qadariyah ngarannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah antaranya. Susu itu diminum menjadi zat di dalam diri. Padahal susu itu antara dua, di atasnya darah, di bawahnya kotoran. Susu di tengah, maka mengalir keluar. Susu itu diminum oleh manusia. Padahal lapisannya hanya kayak kalupus bawang. Kayak kalupus bawang itu aja lapisannya, biar ke atas darah, biar ke bawah kotoran. Di tengah inilah mazhab Ahlus Sunnah. Nah itu karena Rasulullah dipercontohkan beliau diminumi, beliau memilih air itu air susu yang dipilih sidin. Asabsal fitrah, engkau ya Rasulullah mendapat nih asal fitrah, asal ketauhidan kepada Allah, mazhab Ahlus Sunnah. Itu pada contohannya. Pertama, guru-guru kita itu terbanyak seperti itu, yaitu mereka punya akhlak dengan akhlak yang sangat bagus. Dua nih itu yang mereka. Pertama, tidak pemarah itu kandungannya itu sudah seluruh tadi. Kedua, pemurah kandungannya seluruhnya. Yang ketiga, mereka sangat tahan menghadapi seluruh apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Jangan dikira guru itu seperti bahasa orang itu nyaman aja sidin, kayak itu bahasanya. Itu jangan dikira kayak itu. Karena kita kadang-kadang kada sadar pada contohannya. Orang berjual liga tuh, berjual sanggar, berjual
tahu guring, tahu isi nih, tempe. Karena nang orang berjual nasi kuning nyamannya sidin berjual sanggar, uje. Karena nang berjual sanggar nyamannya sidin berjual nasi kuning. Padahal kedua-duanya nah ini amun marasai kadinya nyaman bang. Asal pian mah tahu kadinya nyaman orang berjual sanggar, pian bepaloh liiran situ. Nang ditunggui minyak nang panas, nah menculuk aja. Jangan dikira itu nang orang berjual nasi kuning jangan dikira nyaman. Mulai jam 3 subuh, nah mulai dia aduk nasi kuning masak. Jangan dikira. Itu kadang-kadang nang berdua ini kan pahamnya. Nah makanya kayak ini tadi jangan dikira nyaman benar guru nih itu. Kadang-kadang kayak itu hanya satu aja mereka kekuatan Allah memberi kekuatan kepada guru-guru kita sehingga mereka menjalani hidup ini dengan seperti kadada sama sekali tak lihat sesuatu yang maulah mereka kalau kasar, maulah sedih, maulah apa kada berjalan aja. Nah ini dua, nah ini sebahagian daripada tanda adalah mereka itu masuk dalam golongan orang saleh. Isi seluruhnya kada lain istiqamah. Innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqamah tanda pertama. Yang kedua akhlak. Wa istuli tamima maka wa innaka la'ala khuluqin azim. Unsurnya seluruhnya tidak ada campuran dunia. Nah itu. Mengajar belajar tidak ada mencari kemuliaan. Mengajar belajar tidak ada mencari harta. Mengajar belajar tidak ada mencari apa aja yang ada hubungannya dengan kata dunia. Mengajar dan belajar hanya semata-mata perintah Allah mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada ada yang lain sudah Bismillah tawakkaltu ala Allah berjalan. Maka si kitanya nih baik orang nang belajar nang mengajar ada jaminan apabila kita meninggal dunia ala hadzal halah atas majelis seperti ini meninggal dunia mata syahidah maka orang itu mati dalam keadaan syahid walaupun matinya piras di hamparan di rumah menunggu berikutnya setengah bulan pengajian berniat hati ikut pengajian hanya kada sampai umur meninggal dunia tetap ditulis mata syahidah. Apa kelebihannya orang tuh? Di dalam kubur kada ditanya. Apabila di dalam kubur itu tidak ditanya, tidak ada siksa. Apabila di dalam kubur tidak ditanya, tidak kubur. Kubur menjadi sepanjang mata istana. Orang ada melihat kubur, tapi kita berada di dalam barzah di istana yang sangat luas. Orang melihat kita dalam kubur sendiri kada, karena mati syahid. Allah kirimlah para malaikat dibentuk rupanya seperti rupa orang-orang yang kita kenal di dunia. Keluarga kita apa? Jadi rame di dalam kubur. Makanya kan dia tadangan orang bulik lagi. Itu kan dia bulik ke dunia kan. Karena ramian. Itu tadi apa? Mennya sakit cuma ini anak bulik tapi orang kadang bulihakan. Itu kokociaka ya Allah bulihakan aku ke dunia, aku anak beramal yang baik. Itu. Nah ini orang kada hendak kita bulikakan. Makin ada makanya ngalih benar bermimpi sudah orang sudah masuk kepada di luar daripada awal perjalanannya sangat susah sudah ditemui. Kenapa? Karena mereka sangat radhiyallahu anhum wa radu. Artinya makhluk ada memperdui makhluk lagi. Nah itulah makna bahwa kita seberataan isi daripada haul tidak lain adalah mengembalikan pertama jangan salah paham menghauli guru-guru kita hakikat yang sebenarnya menghauli orang tua kita menghormat guru kita berbakti dengan guru kita membantu guru kita 10.000 pian beri guru sebenarnya tuh abah pian dan kubur narimanya apain guru tuh sidin berduit cuma sidin melihat karena kasihan kalau kada diterima apalagi kada dia nak apa-apa itu isi apa bahasa orang itu gitu orang tuh ada jaminan dari Allah rezeki pian kada beri ke apakah orang tetap ada rezeki kada bahasa kita tuh kayak
jadinya kelaparan apa tuh kadede, jadinya seperti susah kadede. Itu sudah seperti itulah. May yattaqillah ya itu ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu. Nah itu agar supaya maksud ulun ini tidak ada hendak agar supaya pian maksud ulun apabila pian punya guru di mana pian membantu itu kalau dia bantu siapa tuh bah pian di dalam kubur dah. Namun pian buka akan alamnya itu pian melihat cuma pian kada tabukan karena lalu di situ nyaman bener guru sih dia kita bicara guru makan duitnya nah. Itu salah paham pian coba karena meninggal dunia nang dimakan guru nang Rp1.000 atau guru pian tadi makannya walaupun sidin nah maisap tukarkan sidin karoko aja pian di dalam kubur luar biasa kenikmatan nang Rp1.000 nah. Karena pian membantu orang di dalam jalan Allah. Orang di dalam jalan Allah tuh Rp1.000 dibalas jadi 300 itu nang kawa benilai apalagi nang kada benilai. Nah ini aja sekadar supaya lebih kuat kita di dalam belajar atau mengajar atau berhadir di majelis apa aja majelis ilmu agar supaya jangan sampai kita ini kada mau hormat dengan guru-guru kita. Siapa aja guru pian hormati apa seluruhnya tidak ada yang lain karena keberkahan dari menghormat itulah menjadi berkah di dalam para jalanan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, auliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.